بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melanjutkan pengajian dan ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua, memberi kesehatan, memberi umur panjang dan keberkahan, melimpahkan rezeki yang berkah dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir ya ikhwan, barakallahu fikum, bab as-sabr. Ya kan? Bab as-sabr. Dan terakhir hadis yang kita sudah baca dari bab as-sabr. Tayyib. Hadis Suhaib Ar-Rumi. Itu kan hadis kedua ya, bab as-sabr. Ada yang ingat? Hah? Hadis apa? Oh, meninggalnya Rasulullah. Sudah itu. Bukan meninggal cucunya Rasulullah. Oh, nah. Sekarang berarti hadis kelima. Nah. Taib, sekarang hadis yang kelima. Atau hadis ke-30 dari awal hadis, barakallahu fikum. Kisah ini atau hadis yang akan kita baca ini adalah kisah yang masyhur di dalam Al-Quranul Karim, yang sering kita dengar, yang sering kita baca di dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa maksud dan makna ayat ini? Qutila ay lu'ina, terlaknatlah. Ashabul ukhdud, raja yang menggali parit dan bala tentaranya. Ashab al-ukhdud. Ukhdud itu parit yang digali oleh raja dan bala tentaranya. Untuk apa? Untuk kemudian dinyalakan, dikumpulkan di dalam parit tersebut kayu bakar, dan kemudian dinyalakan di dalamnya api, dan semua orang yang beriman di negerinya dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Lebih kejam dari Israel mungkin, atau kurang lebih sama. Dibakar hidup-hidup. Hanya karena mereka beriman kepada Allah. An-nari dhatil waqud.
yaitu yang membakar kaum mukminin dengan api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka sendiri raja dan para prajuritnya, mereka duduk di tepian parit ini menyaksikan kaum mukminin terpanggang di dalam api. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka sendiri menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana sejarah selengkapnya atau kisah selengkapnya kok bisa sekejam ini? Nah, kejadian ini barakallahu fikum terjadi di Najran, di negeri Yaman. Di negeri Yaman, Najran. Kisahnya barakallahu fikum diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita baca ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu pernah ada raja sebelum kalian, penguasa. Wa kana lahu sahir, dan raja ini memiliki seorang tukang sihir untuk pengawal istana. Falamma kabira qala lil malik, tatkala sang tukang sihir ini menginjak usia sepuh, usia tua, dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra. Wahai baginda raja, saya sudah sepuh, saya sudah tua, maka cari salah satu anak muda yang paling cerdas di negeri ini untuk aku ajarkan, untuk aku limpahkan ilmuku kepadanya. Saya akan melimpahkan ilmu sihirku kepadanya. Qala fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Maka raja pun memilih salah satu anak muda yang paling cerdas untuk belajar ilmu sihir. Maka mulailah anak muda ini menimba ilmu, dan di tengah jalan antara rumah dia dengan tukang sihir gurunya ini ada seorang rahib. Seorang rahib, yakni ahli ibadah Nasara, pengikutnya Nabi Isa bin Maryam yang bertauhid. Qala faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Lalu dia pun duduk kepadanya dan dia mendengarkan ucapannya dan dia pun kagum, takjub. Ya, ini namanya anak muda yang normal. Dia dipilih oleh raja untuk belajar apa? Untuk belajar sihir. Tapi apa dia fanatik? Coba kalau seandainya anak muda ini sudah fanatik duluan, mau nggak mendengar dari si rahib ini kira-kira? Nggak bakal. Makanya orang kalau fanatik itu makin belajar makin bodoh. Karena otaknya terikat. Nggak ada yang benar kecuali ustadz itu aja. Nggak akan bertambah wawasannya. Apa bahasa kita? Apa namanya? Cimpung apa? Cimpul apa ya? Itu aja sudah pokoknya. Nggak bisa nambah wawasan dia. Nah, si anak muda ini makanya perbiasakan. Telinga dipakai, hati dipakai. Dia diutus oleh kerajaan untuk belajar ilmu sihir. Tapi dengan instingnya dia coba, saya mau ingin membandingkan. Paling tidak cobalah, ada wawasan saya, coba ingin menambah wawasan saya. Di tengah jalan ada seorang rahib, ahli ibadah, yang menjalankan agama atau ajaran Nabi Isa bin Maryam. Dia pun duduk mendengarkan wejangan dari tukang sihir. Kok enak? Kagum dia, takjub dia.
Sekali lagi coba kalau seandainya dia sudah fanatik duluan, mau dengar nggak? Nah, penyakit orang fanatik itu ya, kawan. Qala wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaih. Maka mulailah anak muda ini setiap dia datang ke rumah tukang sihir, dia mesti belajar atau berguru dulu kepada si rahib ini. Rahib muridnya Nabi Isa ini. Fa idza atas sahira darabah fashaka dzalika ila ar-rahib. Sehingga ketika datang ke tukang sihir terlambat, dipukul oleh tukang sihir. Ini baru namanya belajar. Telat dihajar. Sekarang, buru-buru ngajar. Pegang sini aja langsung masuk penjara. Pegang sini doang, pelecehan. Cuman segini doang masuk penjara, kantor polisi. Jadi yang sekarang itu yang dihajar bukan anaknya, bapaknya sama ibunya semestinya. Cengeng, pukul oleh tukang sihir. Makanya dulu kita kenapa kalau belajar itu dulu cepat dewasa kita, karena dihajar terus sama tuh guru-guru. Yang namanya di sekolah zaman dahulu apa? Beli penggaris itu satu lusin. Itu pun nggak ada satu pekan udah habis. Antum ingatkan yang seumuran kita ini atau yang lebih tua dari kita? Penggaris yang berapa senti tebalnya, panjangnya 1,5 meter kalau tidak salah, atau 1 meter. Itu langganan, patah di tangan, patah di kaki itu sudah biasa itu. Pokoknya zaman sekarang sudah nggak ada kayaknya penggaris yang kayak gitu itu. Untuk mukul siapa? Sudah nggak ada zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang namanya sekolah beli satu pekan satu lusin itu beli. Habis. Apalagi kalau kebetulan di sekolah itu ada guru yang kejam, udah habis. Sabet. Tanya nggak bisa jawab, udah maju ke depan. Angkat kaki satu, tangan lurus. Usap. Tangan kanan, tangan kiri, kaki patah, penggaris hancur udah. Tapi anehnya nggak dendam, Masya Allah ya. Hati kita bersih zaman dahulu. Kenapa nggak dendam ya kawan? Karena pulang ke rumah orang tua malah dukung guru kita. Sampai di rumah nangis. Kenapa nangis kamu? Dipukul sama bu guru. Bagus tuh gurumu. Rasain. Makanya kita nggak dendam. Kenapa? Mau dendam sama siapa? Orang tua aja dulu kayak gitu. Pemeriksaan rambut panjang. Kalau udah rambut panjang ditarik, diputar segini ke atas. Jerit-jerit. Pulang-pulang nggak ada silet, nggak ada gunting, nggak ada itu. Pokoknya orang tua yang desanya orang tua pakai pisau dapur diasah, digundul. Pakai pisau dapur. Daripada ditarik. Nah ini dipukul dia. Datang ke tukang sihir dipukul. Ikrimah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah muridnya Ibnu Abbas diikat oleh Ibnu Abbas. Sampai hafal hadis baru dilepas. Sekarang pendidikan ini di mana ini? Pendidikan yang seperti ini sekarang di mana? Di pesantren, di madrasah, atau di militer? Di mana? Di militer adanya kan? Nggak ada, di pesantren pun cengeng-cengeng sekarang. Makanya anak-anak sekarang cengeng. Kenapa? Orang tuanya juga cengeng. Nggak ada itu. Justru kalau di militer itu pendidikannya pakai selang. Ngambek, tendang. Itu bagus itu pendidikan karakter. Qala wa kana idza ata as-sahir. Baik. Qala fashaka dzalika ila ar-rahib. Maka anak muda ini pun mengeluh kepada sang pendeta, sang gurunya ini. Faqala idza khashita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani as-sahir. Maka sang guru pun mengajarkan, kalau kamu pulang telat di keluargamu, bilang saya ditahan tukang sihir. Kalau kamu telat datang berguru kepada gurumu tukang sihir, bilang ditahan keluargaku. Jangan bawa-bawa nama saya. Udah urusan kalian. Qala fabainama huwa ala dhalik. Dengarkan kisahnya, Masya Allah ya ikhwan. Ini sangat indah dan ini hanya ada di dalam hadis dan Al-Quran. Fabainama huwa ala dhalik
إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. Saya garis bawahi kecil sedikit ya ikhwan di sini. Apalagi yang masih muda-muda, gunakan otak antum untuk berpikir, jangan gunakan untuk taklid, untuk membebek kepada seseorang. Coba si anak muda ini dia sudah mulai bimbang ini. Dia sudah mulai kagum dengan ajaran si ulama muridnya Nabi Isa ini. Tapi nggak bisa memastikan. Tapi yang jelas pokoknya saya buka dulu otak saya. Makanya ada di dalam istilah mustalah hadis itu, pelajaran ilmu hadis, ada istilah dikatakan di kalangan para ulama itu, idza katabta faqammish wa idza haddatsta fattish. Kalau kamu masa belajar, masa kamu menulis hadis, tulis semua. Yang palsu, yang lemah, yang sahih, tulis. Tapi nanti giliran kamu menyampaikannya kepada orang, baru kamu koreksi. Yang sahih aja. Makanya nggak heran kadang-kadang ada ulama hadis seperti Al-Imam Al-Hakim, kitabnya Sahihain, Mustadrak ala Sahihain, tetapi malah nggak ada seperempat yang sahih hadisnya. Kenapa? Karena mereka sistemnya begitu. Kalau saya nulis, tulis pokoknya yang saya hafal. Nggak peduli mau palsu, mau sahih, mau dhaif, saya tulis. Ternyata belum sempat dikoreksi, meninggal. Kemudian dicetak bukunya. Akhirnya yang keluar apa jadinya? Yang keluar jadinya seperti itu, nggak disaring. Tapi di situ apa mengajarkan kepada kita perbandingan. Coba saya kasih contoh yang lain. Kenapa ulama kadang-kadang mendhaifkan sebuah hadis kemudian mensyarah? Semestinya pada saat hadis itu dhaif, kalau kelas-kelasnya kita perlu disyarah apa nggak usah? Hah? Nggak usah kan? Dhaif, udah buang. Tapi para ulama enggak. Hadis ini dhaif. Kemudian disyarah. Antum lihat contoh itu dalam Bulughul Maram Syekh Ibnu Utsaimin begitu. Hadisnya dilemahkan, setelah itu disyarah. Apa kata beliau? Kenapa hadisnya sudah saya lemahkan kemudian saya syarah? Karena yang namanya masalah hadis dhaif itu ijtihadiyah. Sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat ada orang yang mensahihkan hadis ini. Ada ulama yang mensahihkan hadis ini. Maka kalau kamu berpegang dengan pendapat ulama yang mensahihkan, ini makna hadisnya sudah saya syarah, diambil. Kan begitu. Tapi kalau orang sudah taklid, nggak bakal bisa berkembang itu sudah. Nah, dia mengatakan, tatkala dia masih tarik ulur, ini saya mau ikutin ilmunya tukang sihir atau ilmunya si rahib ini. Dia masih ragu ini. Tiba-tiba dia suatu saat ketika hendak berangkat berguru kepada tukang sihir, di tengah jalan dia menemukan seekor binatang raksasa yang melintang di tengah jalan sehingga tidak ada orang yang berani menyeberangi jalan. Takut semua orang. Tidak ada yang berani menyeberangi jalan. Faqala al-yawma a'lam as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Maka si anak muda ini pun berkata, hari ini saya akan menentukan di mana yang lebih benar, ajaran tukang sihir atau ajaran rahib ini. Ini penentuan ini sudah. Qala fa'akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiya an-nas. Faramaha faqatalaha wa madha an-nas. Lalu dia kemudian mengambil batu kecil dan dia berdoa, Allahumma in kana amrar rahib ahabbu ilaika min amras sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau memang ajaran si rahib ini lebih benar daripada ajaran tukang sihir, maka matikan binatang ini ya Allah, supaya orang bisa melewat jalan ini dengan aman, dilempar, dan kemudian binatangnya pun mati. Berarti lebih benar mana ini? Rahib atau tukang sihir? Rahib. Rahib ini kalau kita terjemah bahasa kita pendeta ya, tapi ini pendeta zaman dahulu, di zaman pengikutnya Nabi Isa, bukan pendeta zaman sekarang. Qala fa'atar rahib fa'akhbarah. Faqala lahu ar-rahib ay bunayya anta al-yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara
wa innaka satubtala fa idza ibtulita fala tadulla alayya. Ketika dia datang kepada si rahib, maka anak muda ini pun cerita kepada gurunya apa yang dia alami di jalan. Lalu sang guru yaitu sang rahib mengatakan, wahai anakku, kamu mulai hari ini lebih baik dari saya. Ini guru tauladan mengakui kelebihan muridnya. Kamu hari ini lebih afdal, lebih baik daripada saya. Wa qad balagha min amrik ma ara. Wa innaka satubtala. Wahai anakku, suatu saat engkau akan mendapatkan ujian berat. Fa idza ibtulita fala tadull alayya. Ingat wahai anakku, kalau kamu suatu saat mendapatkan ujian yang berat, jangan sekali-kali nyebut nama saya. Saya enggak mau tanggung jawab, kan kamu yang datang berguru. Qala wa kana al-gulamu yubri'ul akmah wal abras wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Sampai saat anak muda ini, karena dia mewarisi ilmunya Nabi Isa bin Maryam, akhirnya dia mampu menyembuhkan orang yang lahir dalam keadaan buta. Itu kan ilmunya Nabi Isa bin Maryam, wa ubri'ul akmah. Akmah, al-akmah itu orang yang lahir dalam keadaan buta. Disembuhkan dengan hanya diusap. Al-abras, orang yang terkena penyakit kusta, diusap sembuh, dan berbagai macam penyakit bisa disembuhkan oleh anak muda ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Fa'atahu bihadaya kathira. Faqala ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani. Tiba-tiba ada seorang menteri istana yang sudah buta. Sehari-hari dia duduk sebagai menteri di istana, namun matanya buta. Ketika dia mendengar keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh anak muda ini, dia pun datang dengan membawa setumpuk hadiah dan mengatakan, hadiah ini semua untukmu wahai anak muda, kalau engkau bisa mengembalikan penglihatan saya. In anta syafaitani. Faqala inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allah ta'ala. Fa in amanta billahi da'awtu Allah fashafaka fa amana billahi ta'ala fashafahu Allah ta'ala. Maka sang anak muda mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Padahal raja mereka di situ mengaku sebagai Allah. Nah, sebagai Tuhan. Kata anak muda, kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai menteri, saya akan doakan engkau kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan. Yang namanya orang sakit itu paling nurut. Iya kan? Paling nurut. Nah, ntar kalau kamu sudah sembuh mulai sholat, ya iya, begitu sembuh kumat lagi, gak sholat. Ini menteri disuruh anak muda, kalau kamu mau beriman saya doakan sembuh. Maka dia pun nurut. Dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, didoakan oleh anak muda dan sembuh. Nikmatnya Masya Allah. Dari awal lahir dia tidak pernah melihat dunia. Sampai ketika dia jadi menteri pun juga tidak bisa melihat rajanya. Tiba-tiba matanya kembali bisa melihat. Ya Allah, orang yang buta itu kenikmatan yang dia minta hanya satu, ingin melihat orang. Sementara kita bosan melihat orang. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ya ini dia bisa melihat. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Faqala lahul malik. Setelah dia bisa melihat, dia datang ke istana, duduk di posisinya seperti biasa dia duduk. Sebagai menteri. Raja berkata, man radda alaika basarak. Raja kaget, loh kok menteri yang tadinya buta tiba-tiba bisa melihat. Raja penasaran, siapa yang mengembalikan penglihatan? Kok kamu bisa melihat kembali, siapa yang mengembalikannya? Qala Rabbi. Kata menteri, yang mengembalikannya adalah Rabb saya, Allah. Qala walaka rabbun ghairi.
Qala rabbi wa rabbukallah. Raja marah. Kata dia, maksud Tuhan saya kan? Kata raja. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang zaman dahulu itu, Masya Allah, gak tanggung-tanggung. Ya, masih mending calon-calon penguasa zaman sekarang kalau kampanye dikeluh-elukan seperti Umar, ada yang seperti Umar, ada yang seperti Imam Mahdi. Nah, kalau dulu nggak tanggung-tanggung raja ngaku Tuhan. Kata menteri, kata raja, siapa yang mengembalikan penglihatan? Kata menteri, Tuhan saya. Kata raja, saya kan maksudnya? Bukan. Tuhan saya dan Tuhan engkau, hai baginda raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah raja. Ini raja ngaku Tuhan, giliran disekutukan marah dia. Nggak mau disekutukan dengan siapapun, padahal dia sendiri makhluk. Astagfirullahaladzim, manusia nggak tahu diri itu namanya. Dia mengaku sebagai Tuhan, nggak mau disekutukan, pokoknya maunya Tuhan dia aja yang disembah. Qala fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulam. Maka sang menteri ini pun diambil oleh raja dan terus-menerus disiksa, diintimidasi, disiksa, sampai akhirnya sang menteri pun tidak tahan dengan siksaan dan menyebut anak muda ini. Anak muda yang diharapkan raja berubah sekarang justru menjadi apa? Musuh. Ini sama juga dengan Musa dan Nabi Musa dengan Fir'aun. Musa diharapkan, Fir'aun berharap dari Musa, namun ternyata kecewa menjadi musuh. Makanya jangan terlalu berharap dari manusia. Qala fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Maka sang anak muda ini kemudian diambil oleh raja. Dicari ini jaringannya kemana ini? Jaringannya kemana ini? Diambil anak muda ini, disiksa, diintimidasi, sampai akhirnya tidak tahan dan dia lupa dengan janji sang rahib, akhirnya menyebut nama rahib. Padahal tadi sudah diingatkan oleh rahib, kamu kalau mendapatkan ujian jangan sebut nama saya. Tapi raja faham, ini dari mana ini anak muda ini? Ini bukan sihir ini. Sihir nggak bisa menyembuhkan orang buta. Sihir nggak bisa menyembuhkan penyakit. Yang ada sihir itu merusak. Raja faham. Maka dicari jaringannya dari mana anak muda ini belajar. Akhirnya sang anak muda pun disiksa. Akhirnya dia nggak tahan menyebut siapa itu tukang rahib. Qala faji'a birrahib faqila lahu irji' an dinik. Ini sekarang mulai cerita baru. Maka didatangkanlah, dipanggillah si pendeta ini, si rahib ini. Kata raja, tinggalkan agama sesatmu ini. Irji' an dinik, tinggalkan agamamu. Fa'abah. Dia pun enggak mau. Ya Allah, bersyukurlah kita ini lahir di dalam keluarga muslim. Lahir di dalam keluarga muslim, di negeri yang muslim, yang aman, tenang. Qala fada'a bil mishar, fawudi al mishar fi mafraq ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah. La ilaha illallah, kejamnya. Si rahib diperintah oleh raja kembali tinggalkan agama. Dia enggak mau. Ambil gergaji. Ambil gergaji, diletakkan gergaji di tengah kepalanya, digergaji hidup-hidup sampai terbelah menjadi dua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tapi mereka lebih memilih azab dunia daripada azab yang abadi. Azab dunia nyawa keluar sudah enggak terasa. Azab akhirat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Azab akhirat abadi. Terbelah menjadi dua. Tsumma ji'a bi jalisil malik
فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Kemudian giliran yang kedua sekarang menteri raja panggil. Ini mereka terang-terangan dipertontonkan ini siksaannya, azab. Dipanggil kemudian menteri ini, irji'an dinik, tinggalkan agamamu. Fa'abah, dia pun tidak mau. Masya Allah, kuatnya imannya orang zaman dahulu. Maka kembali gergaji diletakkan di pertengahan kepalanya, digergaji hidup-hidup sampai terbelah menjadi dua. Ya Allah, sadisnya penyiksaan zaman dahulu, Masya Allah. Tapi sekarang kalau kita berpikir, pada akhirnya rahib, menteri, raja, sekarang tinggal cerita, semuanya sudah pada meninggal. Pada akhirnya saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza yang terbunuh, akhirnya nanti tentara-tentara Israel yang membunuh bakal menyusul juga. Ketemunya di mana? Yang ini di surga biidznillah kalau yang saleh di antara saudara kita kaum muslimin di Palestina, sementara mereka neraka jelas sudah menanti, Yahudi. Qala faji'a thumma ji'a bil ghulam faqila lahu irji' an dinik fa'aba. Kemudian giliran anak muda ini, kembalilah dari agamamu hai anak muda, tinggalkan agamamu. Dia pun enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Kalau yang tadi kan orang tua, sudah sepuh, udah nggak ada harapan, udah bunuh aja udah. Ini anak muda, harapan bangsa. Kalau dia berubah ini bakal bisa bermanfaat, maka tidak langsung dibunuh oleh raja, melainkan diserahkan kepada satu regu pasukan. Faqala idhabu bihi ila jabal kadha wa kadha was'adu bihi al-jabal fa idza balagtum zirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Kata raja, bawa anak muda ini, ajak naik ke puncak gunung yang tinggi. Sampai di puncak gunung, suruh dia tinggalkan agamanya ini, kalau tidak lemparkan dia dari atas gunung biar mati. Qala fadafa'ahu tayyib fadhahabu bihi fasa'idu bihi al-jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Berangkat ini satu regu pasukan ke gunung. Sampai di atas gunung, sang anak muda sepanjang jalan di atas gunung dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini kalau dibahasakan yang paling gampang kita hafal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doanya siapa? Kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil, doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan doanya kaum muslimin ketika diteror oleh kaum musyrikin. Maka ini juga doa kita. Ketika antum mendengarkan teror, ancaman, merasakan ada ancaman, merasakan ketakutan, merasakan kayak ada sesuatu, perbiasakan doa-doa seperti ini dihafal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau doanya anak muda ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Gak mungkin melawan kan? Dia mau melawan satu orang, sementara yang menggiring dia ini adalah tentara istana. Gak mungkin dia melawan. Maka hanya satu senjata dia adalah ad-du'a. Qala fasa'idu tayyib farajafa bihimul jabalu fasaqatu wa jaa yamshi ilal malik. Ketika mereka sampai di puncak gunung, gunung pun goncang. Semua prajurit istana berjatuhan, bergelimpangan mayat. Sementara anak muda selamat sendirian. Allahu Akbar.
Ini menunjukkan apa ya ikhwan barakallahu fikum? Jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah dalam kondisi apapun kamu. Jangan pernah kecil hati. Dalam keadaan dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa apa-apa, dia panjatkan doa kepada Allah. Akhirnya faqala tayyib. Wa jaa yamshi ila al-malik. Sang anak muda ini kembali ke istana. Kenapa enggak lari aja, kamu sudah selamat kok? Kok lari aja sudah selamat, masih aja nantang maut. Sang anak muda, ya memang saya sudah niat wakafkan umur saya. Saya rela mati demi untuk masyarakat. Daripada menyembah raja, mending saya demi tersiksa. Nah, semestinya ini, kalau orang-orang Nasara menuhankan Yesus yang berkorban demi untuk umat, semestinya ini yang lebih pantas. Yesus siapa yang disalib? Ini yang lebih pantas. Dia mati, dia rela berkorban demi untuk siapa? Demi untuk umat. Kalau Nabi Isa nggak disalib. Yang disalib muridnya Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Ini dia. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabu. Datang berjalan kaki seorang diri sampai ke istana, raja kaget. Mana pasukan saya? Kamu apain pasukan saya? Qala kafanihimullahu ta'ala. Kata anak muda, alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari kejahatan anak buahmu. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi kurqurin. Watawassatu bihi al-bahr. Fa'in raja'an dinihi wa illa fakdhifuh. Sang raja rupanya benar-benar sangat ambisi ingin membunuh anak muda ini. Panggil lagi satu regu pasukan. Bawa anak muda ini naik perahu sampai ke tengah laut. Ketika kalian berada di tengah laut, suruh anak muda ini tinggalkan agamanya yang agama barunya ini. Kalau nggak mau, buang dia ke laut. Lemparkan dia ke laut. Berangkat pasukan. Namanya juga prajurit, siap. Nggak bakal pernah nanya pakai apa sekarang apa gimana, nggak ada, siap semua jawabannya. Berangkat. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'it. Lagi-lagi sang anak muda ini doanya satu, Allahumma kfinihim bima syi'it. Dihafal ya ikhwan, doa ini. Apalagi antum yang sering tugas malam. Ya, kadang-kadang antum mungkin harus bekerja keluar malam-malam jam 2. Melewatin hutan, melewatin takut barangkali ada begal, takut barangkali ada macam-macam. Perbiasakan. Rasulullah juga perbiasakan doa apa? Kata Rasulullah SAW, siapa yang melewati suatu tempat, lalu dia mengucapkan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan dimudaratkan apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya, antum yang seringnya bolak-balik, kadang naik motor, naik mobil, harus melewatin hutan, kadang harus melewatin tempat yang sepi. Barangkali di situ ketemu kuntilanak. Ya kalau kuntilanak di hutan sih bacain ayat kursi hilang. Kuntilanak kota susah. Bacain ayat kursi malah tanpa mau dengarin dia. Nah, berbiasakan itu. Lewat sambil ayat kursi dibaca, sambil a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ada teman kita dulu sopir travel dari Jogja Cirebon. Dari Jogja dia berangkat ke Cirebon, nggak ada penumpang. Tapi dari Cirebon ada penumpang, dia berangkat. Sampai di Alas Roban mobilnya penuh. Entah lewat mana. Tahu-tahu kaget, loh kok mobil saya penuh dengan penumpang. Alas Roban tahu semua kan? Ngeri itu kawasan itu. Sekarang sudah mending. Itu tahun dulu berapa dulu, belum tahun 99 itu kejadian. Kalau sampai situ kok mobil saya penuh. Ramai mobilnya, ada orang ngobrol penumpang di dalam mobil 300. Bacain ayat kursi, alhamdulillah penumpangnya turun sendiri. Nah itu makanya perlu doa-doa itu perlu. Ya, ini kan orang kalau nggak doa-doa, ini kan biasanya yang membuat orang celaka kan. Tahu-tahu dia melihat mobilnya penuh, panik dia kecepatan tinggi, panik akhirnya nabrak.
Begitu dia nabrak, ditanya, diinterogasi, kenapa Pak nabrak Pak? Kecelakaan tunggal. Ngantuk? Enggak Pak. Mabuk? Enggak. Ngantuk enggak? Mabuk enggak? Kenapa? Ngebut? Enggak. Kenapa? Enggak tahu, perasaan tadi kayak ada yang mengendalikan setir saya. Perasaan kayak ada yang ganggu. Itulah akibatnya. Makanya selalu bentengi diri dengan apa? Dengan doa. Allahumma kfinihim bima syi'it. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Naam. Azan dulu baru kita lanjut.
Baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kemudian sang anak muda ini pun berdoa, qala fankafa'at bihimus safinatu faghariqu. Di tengah laut berkat doanya ini, kapal yang ditumpangi tenggelam dan hanya anak muda sendiri yang selamat. Sini saya ingin juga memberikan catatan ya ikhwan, dalam keadaan apapun jangan panik. Terjadi apa-apa di jalan, jangan pernah panik. Tenang aja. Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi, berikan jalan keluar. Karena panik itu akan menghilangkan konsentrasi kita untuk berpikir. Sehingga sering terjadi masalah yang sepele karena panik akhirnya menjadi besar. Antum nyopir, tiba-tiba kaget ada orang motong jalan di depan, antum konsentrasi, iya, istri yang teriak-teriak, akhirnya jadi panik. Kamu gimana sih, kamu teriakin kayak gitu, saya malah panik. Ya itulah perempuan. Kata orang perempuan itu kalau naik motor mau nabrak bukannya ngerem, malah teriak. Akhirnya kecelakaan benar. Sudah jelas di depannya, bukannya ngerem kontan, nggak teriak. Sudah, jangan panik. Konsentrasi tetap. Qala faja'a ilal malik faqala waja'a yamshi ilal malik. Dia pun kembali datang ke istana berjalan kaki. Jadi memang anak muda ini, akhirnya ini anak muda ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas, masyhur kata Imam Al-Qurtubi, ismu hadzal gulam Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir. Entah benar namanya atau tidak, nggak apa-apa juga kita ambil. Namanya Abdullah bin Samir. Wasmul wadzukira an Ibn Abbas annal malik kana Banjaran. Dan disebutkan dari Ibn Abbas bahwa raja ini namanya adalah Banjaran. Banjaran di Tegal. Kan ada Banjaran di Tegal kan? Banjaran. Nah, Banjaran. Tayyib itu nama rajanya. Kalau Ashabul Kahfi yang masyhur dalam surat Al-Kahfi namanya rajanya Daqyanus. Kalau di sini namanya rajanya Banjaran. Nama anak muda Abdullah bin Samir. Dijadikan hadis ini oleh orang-orang yang meledakkan bom bunuh diri. Berdalil dengan hadis ini. Dan ini namanya dalil jauh panggang dari api. Kenapa? Anak muda ini tahu persis dia. Tahu persis bagaimana pengorbanan dia akan berbuah manis. Sementara orang yang mengadakan bom bunuh diri, setelah dia meledakkan dirinya, apa yang terjadi? Islam direndahkan. Islam dihina. Bahwa itu Islam, kerjanya teroris. Qala, dia pun kembali, ya Allah, ini anak muda sudah kedua kali, semestinya dia sudah selamat.
Tapi dia benar-benar niat dakwah. Qala faqala lahu al-malik ma fa'ala ashabu. Qala kafanihimullahu ta'ala. Lalu raja bertanya kembali, mana para prajurit saya? Kata anak muda, alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari kejahatan mereka. Jadi kalau kita selalu bertawakal dan selalu bergantungan kepada Allah, siapa yang bisa mengalahkan kita? Apalagi pegangnya, apalagi kamu bertawakal kepada Allah saat orang berlepas dari kamu. Tidak ada satupun yang bisa kamu mintai kecuali kepada siapa? Allah semata. Itu pertolongan Allah lebih cepat. Pertolongan Allah lebih cepat. Qala faqala lil malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amurka bih. Kata anak muda ini, wahai raja, saya tahu Anda ingin sekali membunuh saya. Tapi ketahuilah wahai raja, engkau tidak bakal bisa membunuh saya kecuali kamu lakukan apa yang saya perintahkan. Faqala ma, kata raja, apa itu? Caranya supaya saya bisa bunuh kamu gimana? Padahal yang tadi gampang banget, digergaji hidup-hidup. Ini anak muda doanya kuat. Dan ini menunjukkan apa ya ikhwan barakallahu fikum, bahwa yang namanya doa itu adalah usaha. Yang namanya doa itu adalah apa? Usaha. Yang menentukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya tadi si rahib, si anak muda ini yang ngajarin doa siapa? Yang ngajarin doa kan si rahib. Tapi nyatanya si rahib bisa jadi doa, bisa jadi enggak, mungkin memang ajalnya sudah segitu dia. Kenapa ya kawan? Dua yang tidak akan pernah pisah dengan kita di dunia ini. Ajal dengan rezeki. Di mana kita pergi, dua ini ada. Antum terdampar di tengah hutan, terdampar di tengah laut, nggak ada manusia, nggak ada siapa-siapa, tunggu aja. Salah satu dari dua ini. Kalau nggak rezeki, ajal. Sampai sudah mau mati, sudah ngos-ngosan, napas sudah naik Senin Kamis sudah ini, tiba-tiba ada orang lewat nolong. Rezeki. Berarti masih ada rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajraha. Tidak akan ada satupun nyawa manusia meninggal kecuali kalau rezekinya sudah habis, finish. Selama masih ada rezeki, Allah giringin. Antum terdampar di atas gunung, nggak ada nolong, nggak ada siapa-siapa, pasrah, bakal dimakan hari, mau dimakan ini, pasrah. Tunggu aja, salah satu mesti ada yang datang. Kalau rezekimu masih ada, Allah giring. Tiba-tiba orang lewat, selamatkan kamu. Tapi kalau rezekimu sudah ada, ya sudah, kamu teriak, kamu apapun, kamu WA, kamu nggak bakal, ajal datang menjemput. Memang sudah ajalnya di situ. Jadi yang dua ini, rahib sama tukang sama menteri, ya memang sudah ajalnya dan Allah catat memang bakal meninggal seperti itu. Sementara sang anak muda mengajari raja. Kata raja, bagaimana caranya supaya saya bisa membunuh kamu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid wa taslubuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma dha'is sahma fi kabidil qaus ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. Caranya, kamu kumpulkan masyarakat di alun-alun. Kumpulkan semua warga, semua rakyat di alun-alun. Kemudian ikat tangan saya berbentuk salib. Ini yang disalib, dia minta sendiri. Ikat tangan saya berbentuk salib, dua-duanya diikat. Kemudian ambil anak panah saya dari tempat anak panah saya. Letakkan anak panah itu pada busurnya. Arahkan anak panah ke badan saya. Ya Allah. Ini anak muda benar-benar menantang maut. Menantang maut ini. Subhanallah. Kenapa kamu ajarin itu? Si raja yang zalim.
Tapi memang semua itu kalau Allah sudah menakdirkan, mau apa emang? Memang anak muda ini luar biasa, Allah takdirkan memang seperti itu. Dan imannya kita tentunya nggak bakal kuat seperti dia. Nah, imannya kita nggak bakal kuat seperti dia. Qala summa qul, kemudian setelah anak panah itu kamu letakkan ke busurnya, kamu arahkan ke saya, jangan lupa baca dengan suara keras, Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan sesembahan yang disembah anak muda ini. Itu saja masyarakat sudah faham. Kenapa? Bangsa Arab, Yaman, mereka faham maksudnya. Sementara raja ini tadi mengaku dirinya sebagai siapa? Sebagai Tuhan. Dengan kalimat Bismillahirrabbilgulam, artinya si raja ini mendustakan diri sendiri. Maka dia pun mengerjakannya. Fa innaka idza thummarmini, kemudian setelah itu lepaskan anak panah. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau kamu kerjakan itu wahai raja, engkau akan bisa membunuh saya. Qala fajama'a an-nasa fi sa'idin wahid wa salabahu ala jiz'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a as-sahma fi kabidil qaus thumma qala bismillahi rabbil gulam thumma ramahu fawaqa'a fi sudghi wa wada'a yadahu fi sudghi famat. Maka sang raja pun mengumpulkan warga di alun-alun. Kumpulkan, diikat dalam bentuk salib, diikat tangannya, kemudian diarahkan panah, Bismillahirrabbilgulam, kemudian dilepaskan anak panah tepat jatuh di dadanya, menembus dadanya. Sang anak muda ini pun kemudian meninggal sebagai orang yang mati syahid fi sabilillah. Dia menantang maut, dia bukan bunuh diri, dia dibunuh oleh raja. Sehingga kalau dikatakan ini dalil bom bunuh diri, jauh, dia gak bunuh diri, yang bunuh raja. Yang bunuh raja. Meninggal. Faqala an-nas amanna birabbil gulam. Maka orang-orang semuanya berkata, kami beriman kepada Rabb sesembahan yang disembah oleh anak muda ini. Yang tadinya mereka menuhankan raja, berubah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan siapa? Raja mereka. Tadi di mana ini? Negeri kejadian di mana ini? Di negeri mana tadi? Tadi di mana? Di Yaman, Najran. Nama anak muda Abdullah bin Samir. Nama raja, nah kalau lupa Banjaran. Banjaran. Nah, kata Ibn Abbas. Qala faqila lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk qad amana an-nas. Orang-orang semua mengatakan amanna bi rabbil gulam. Maka raja pun mendapatkan laporan dari para pengawal, wahai baginda raja, apa yang kita khawatirkan, apa yang Anda khawatirkan selama ini terjadi. Orang semua sudah beriman, sudah percaya kepada anak muda itu. Ini menunjukkan bahwa terkadang yang namanya keikhlasan, yang namanya dakwah itu memang gak bisa dipaksakan. Mau dipaksakan dengan konten pun juga susah. Bagaimana supaya digaya kontennya ini, supaya mau tetap aja gak bisa. Kenapa? Dakwah itu yang bekas itu ikhlas. Terkadang nanti setelah meninggal baru orang nyari. Anak muda ini dakwahnya menyebar setelah meninggal. Di Yaman itu yang namanya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala itu awal-awal pondoknya cuma dari musala kecil tanah. Terakhir beliau meninggal hanya markasnya di situ, murid sekitar 100-an, 300-an. Begitu meninggal yang datang 1000 lebih orang dari seluruh penjuru dunia. Sampai sekarang seluruh pelosok Yaman ada markas Ahlus Sunnah dari satu orang itu. Berkah. Ikhlas, keberkahan itu adalah, keikhlasan itu membawa berkah. Semua orang beriman. Maka raja pun barakallahu fikum qala
Fa'amara bil ukhdudi fa bi afwahis sikaki fakhuddat wa udrima fiha niran. Sang raja pun gelap mata, kalang kabut raja menghadapi orang-orang yang beriman. Ini ceritanya dia mau ngancam. Ceritanya dia mau nakut-nakutin. Tetapi yang namanya orang beriman itu ya nakut-nakutin ya nggak bisa. Orang beriman itu, orang Islam itu nggak bisa ditakut-takutin. Orang Islam ini apalagi misalnya orang kita, orang Indonesia ini nggak bisa diancam, nggak bisa ditakut-takutin. Orang Islam Indonesia kok mau ditakut-takutin, perang ngelawan tank dengan sebambu runcing aja berani kok. Kelemahan orang Indonesia itu satu, duit. Kalau disogok udah habis. Hutan habis itu di Aceh, di Kalimantan, di Sumatera. Tahu-tahu banjir. Banjirnya bukan banjir air, banjir kayu lagi. Kayu lapu katanya. Masya Allah. Kelemahannya orang Indonesia. Mereka ini ceritanya raja ini mau ngancam. Mau ngancam raja ini. Bukan mau nyiksa, enggak. Dia mau ngancam. Kata raja, gali parit. Kalau memang benar seperti itu, masyarakat sudah percaya kepada anak muda ini, gali galian yang besar, parit yang besar, masukkan kayu-kayu bakar di dalamnya, nyalakan api, sampai benar-benar merata di dalam lubang itu. Di dalam empang itu. Nyalakan api. Kalau setelah api nyala, empang ini diparit, dikumpulkan masyarakat. Faqala man lam yarji' an dinihi faqhimuhu fiha. Atau qila lahu ittahim. Fafa'alu. Setelah apinya menyala, raja pun menginstruksikan. Siapa-siapa di antara kalian, wahai masyarakat, wahai warga yang bertahan dengan anak muda ini, agama anak muda ini kami akan lemparkan ke dalam api. Siapa yang meninggalkan agama anak muda, selamat dari api. Ceritanya sang raja ini ngancam. Ternyata masyarakat malah berlomba-lomba masuk api sebelum dilempar. Masya Allah, apa enggak stres itu rajanya? Ya Allah. Maksud saya itu ngancam, kenapa kalian malah masuk benaran? Lah orang mikir. Mereka kembali dari agamanya anak muda ini. Tentu bisa jadi dibunuh oleh raja. Kalau dibunuh atau meninggal dalam kekafiran, apa? Neraka jahanam. Mereka berpikir daripada saya merasakan panasnya api neraka jahanam, mending merasakan panasnya api dunia cuma sebentar. Apalagi apinya besar, paling masuk 5 menit kalau Akbar udah habis nyawa, udah nggak terasa. Keluar nyawa sudah nggak terasa. Qala fafa'alu, mereka berlomba-lomba masuk ke dalam api sebelum dilempar. Stres rajanya. Qala hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulam ya umma asbiri fa innaki 'alal haqq. Rawahu Muslim. Mereka pun berlomba-lomba masuk. Sampai akhirnya datanglah giliran seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, anak kecil. Maju mundur dia. Mau masuk, mau lompat ke api, kasihan anaknya. Kalau seandainya bisa saya titipkan anak saya ini supaya bisa barangkali masa depan lebih baik, biar saya aja yang masuk. Tapi gimana ya? Nggak tega juga. Maju mundur dia. Dia mau masuk ke dalam api, kasihan anaknya. Dia mau bertahan, kasihan dirinya, kasihan imannya. Takut barangkali akhirnya diintimidasi, akhirnya dimurtadkan oleh sang raja. Sehingga dia maju mundur itu. Taqa'asat, maju mundur. Mau masuk apa enggak? Sampai akhirnya anak kecilnya pun berkata, ya umma, wahai ibu, isbiri fa innaki 'alal haqq. Sabar wahai ibuku, kamu berada di atas kebenaran. Maka dia pun akhirnya lompat ke dalam api bersama kaumnya dan meninggal semuanya. Diabadikan di dalam Al-Quran, kisah ini surat apa tadi ya ikhwan? Surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud was sama'i dzatil buruj. Sampai qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil
waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Kemudian apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita membaca Al-Quran itu ya ikhwan barakallahu fikum. Kalau orang yang rajin membaca Al-Quran dan faham Al-Quran, kemudian hatinya hati pendendam, itu berarti nggak beres hatinya. Itu perlu turun mesin berarti hatinya. Olinya kotor itu berarti. Coba antum baca ya ikhwan, kisahnya Ashabul Ukhdud. Tadi ngeri nggak itu dibakar? Ngeri nggak seperti itu? Kita mendengar seperti itu kisahnya ngeri. Marah. Tapi coba lihat Al-Quran. Subhanallah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Dan sesungguhnya orang-orang yang fatanu, ay qatalu. Dan sesungguhnya orang-orang yang membunuh kaum mukminin dan kaum mukminat. Siapa yang dimaksud? Raja dan bala tentaranya. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh kaum mukminin dan kaum mukminat, yaitu raja dan bala tentaranya, tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Masya Allah. Sudah segitu kejamnya, segitu jahatnya, segitu zalimnya, Allah Azza wa Jalla langsung mengazab mereka atau menawarkan taubat ya ikhwan? Menawarkan taubat, ya Allah. Ya itulah kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kita sudah emosi, kita sudah panas, kita sudah begini. Ternyata Allah Azza wa Jalla nggak langsung mengazab mereka. Allah justru mengatakan, wahai orang-orang, wahai raja Banjaran dan para prajuritmu yang telah membunuh kaum mukminat dan kaum mukminin, kalian taubat. Tsumma lam yatubu. Mereka tidak taubat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Kalian enggak mau taubat, bagi kalian azab neraka jahannam dan azab yang membakar kalian. Subhanallah. Wa huwa arhamur rahimin. Allah arhamur rahimin. Innallaha lamma khalaqal khalq kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arsh. Inna rahmati tasbiqu ghadabi. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika menciptakan makhluk, Allah Azza wa Jalla menulis suatu ketetapan, menulis suatu tulisan spanduk dan diletakkan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tulisan itu satu kalimat, inna rahmati tasbiqu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku selalu mendahului kemurkaanku. Sudah. Ketika orang berbuat dosa dan berbuat maksiat, pantas nggak mereka diazab oleh Allah ya ikhwan? Sangat pantas. Israel itu sekarang lebih pantas lagi mereka mendapatkan apa? Azab Allah. Tapi apa? Sudah tertulis di arsy-Nya Allah Azza wa Jalla ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tulisan inna rahmati taglibu atau tasbiqu ghadab. Sudah tercatat bahwa rahmatku selalu mendahului kemurkaanku. Berhak orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, pantas, berhak mereka mendapatkan azab Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla sudah mencatat, ntar dulu, saya akan selalu mendahulukan rahmat. Sehingga mereka bisa hidup bernapas. Coba mereka ini. Demikian jahatnya. Tetapi Allah masih menawarkan kepada mereka apa? Taubat. Maka sekali lagi kalau kita membaca Al-Quran dan fahami maknanya dan kita bisa tadabburi maknanya, berarti nggak ada artinya dendam. Ya. Apalagi antara suami dan istri, sudahlah. Mending baik daripada dendam.
Istri dendam kepada suami karena pernah ngatain begini, ngatain. Sudahlah, Allah aja maha pengampun, maha penyayang kok. Suami dendam kepada istri karena pernah begini, pernah mengatain. Nggak usahlah, buang aja sudah. Nah, mana yang lebih baik? Ingat kebaikan apa ingat kejelekan? Hah? Ingat kebaikan lah, ingat kejelekan tambah suntuk kita ini. Coba lihat. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ketika antum baca ayat sebelumnya ya ikhwan, begitu sadisnya perbuatan mereka. Qutila ashabul ukhdud. Ailu'ina, qutila ailu'ina, terlaknatlah kalian wahai orang-orang yang menggali parit, yang membunuh kaum mukminin di parit. Kemudian disebutkan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Itu panas rasanya. Bagaimana enggak panas saudara-saudara kita dipanggang hidup-hidup di dalam parit, dengan di dalam api di parit. Panas rasanya. Tapi begitu sampai di situ ayat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, rasanya meneteskan air mata. Ya Allah. Begitu bengisnya, begitu kejamnya, tapi begitu indahnya Al-Qur'an. Allah menawarkan kepada mereka apa? Pintu taubat, Masya Allah. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Itulah yang pernah kita lewati. Barakallahu fikum ya ikhwan. Yadhakullah min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dari dua orang yang saling membunuh satu dengan yang lain, dua-duanya masuk surga. Yang ini berjihad, pernah berperang di barisan orang kafir, membunuh muslim, masuk surga. Setelah itu dia masuk Islam dan akhirnya terbunuh, ketemu di surga. Loh, bukannya dulu kamu yang bunuh waktu di perang Uhud? Ketemu contoh misal Wahsy dengan Hamzah. Tahu-tahu Hamzah ketemu, misalnya contoh aja ini. Ketemu Wahsy di surga, kamu dulu yang membunuh saya kan? Kenapa saya lihat kamu di sini? Ya maafkan saya dulu habis itu masuk Islam. Oh gitu. Ya udah sahabat sudah. Mau dendam sudah nggak bisa. Kenapa? Karena orang sebelum masuk surga terlebih dahulu sudah apa? Dibersihkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sebelum masuk surga sudah dibersihkan hatinya, dendamnya, hasadnya, irinya, dengkinya, cemburunya bersih. Cemburu dengki sudah nggak ada lagi. Sehingga antum punya istri di surga mau ambil istri yang lain, nggak ada cemburu udah. Bebas sudah daripada di dunia. Baru melirik aja langsung ditabokin kepalanya. Di akhirat sudah nggak ada di surga, bebas. Sudah nggak ada udah. Mereka bersaudara. Subhanallah. Jadi sekali lagi coba lihat ayat Al-Quran begitu indah ya ikhwan. Fir'aun. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Tapi coba lihat konteks Al-Quran, ya Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'aun. Jangankan orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi dengar nama Fir'aun aja kenal semua. Itu jahatnya. Orang Yahudi buka Google, Fir'aun, mesti ketemunya itu, Fir'aun ini. Sampai orang Yahudi aja nggak ada yang namanya Fir'aun. Antum pernah dengar orang Amerika namanya Fir'aun? Nggak ada yang ada Donald Trump, nggak ada ini. Fir'aun, itu saking jahatnya, nggak ada yang nggak kenal Fir'aun. Kenapa? Orang Yahudi aja namain Mesir negeri Fir'aun kok. Antum cari di Komus, nggak bakal ketemu Mesir, ketemunya Egypt. Egypt itu apa? Qibt, Al-Qibti. Qibti itu sukunya Fir'aun, negeri Fir'aun. Ya, di Mesir itu dulu dua, Israel, lewat Nabi Yusuf, masuk Musa dari Bani Israel. Suku asli Mesir, Fir'aun, namanya sukunya Qibti. Sukunya Qibti. Dan itu istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Hajar dari Qibti. Kemudian istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Ibunya Ibrahim. Siapa?
Maria Al-Qibtiyah. Juga dari mana? Dari Mesir, Qibti Mesir. Makanya sampai sekarang komus Inggris begitu. Ketemunya kita baca bendera Mesir. Tulisannya Egypt. Ketemu Emirat, Yemen, Qatar. Egypt. Mana jauh banget. Jauh banget. Egypt apa sih? Ya ikut itu tidak. Jadi siapa coba? Tapi coba lihat ketika Allah berbicara, wahai Musa dan Harun, datangilah kamu ke Fir'aun ke istananya. Datangi ke istananya, jangan lewat YouTube. Kalau negur pemerintah itu, jangan keluar-keluar di hadapan umum. Datang. Dan jangan lupa ucapkan di hadapan dia ucapan yang lemah lembut. Barangkali saja dia sadar atau dia takut kepada Allah. Lalu sekarang kalau kita lihat, siapa tauladannya para penceramah yang teriak-teriak menjelek-jelekan pemerintah di hadapan umum. Menghujat pemerintah. Sampai kayak mau perang sudah kalau menghujat. Istana presiden habisin. Presidennya iblis ini semua. Ya Allah. Kamu ini tinggal di negara mana sih? Kamu ini tinggal di Indonesia. Presidenmu sendiri kamu bilang seperti itu. Kalau kamu tidak senang dengan presiden, tiru dong Nabi Musa. Nabi Musa nggak senang dengan Fir'aun, merongrong kekuasaan Fir'aun atau pergi? Hah? Pergi kan? Tiru dong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah, tidak senang dengan pemerintahan Makkah. Mereka memfitnah Rasulullah, tidak senang dengan pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memberontak, menjelek-jelekan Abu Lahab, menjelek-jelekan orang-orang Quraisy? Enggak. Yang ditinggalkan yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Pergi. Bukan kemudian mau mendirikan negara dalam negara. Kalau dulu apa namanya N11 NII Negara Islam Indonesia, DITII, sekarang berubah semuanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Apa? Hizbut Tahrir, sama. Itu terjemah bahasa Arab aja itu. Apa itu hizb? Hizb itu kelompok. Tahrir itu apa? Pembebasan. Merasa Indonesia ini belum negara Islam, kita harus merdekakan. Kita jadikan negara Islam. Sama itu semua anak cucunya yang dulu. Makanya jangan yang penting kelihatan simbol Islam, la ilaha illallah, ini benar ini kayaknya. Setelah itu Anda digusur, lihat itu. Siapapun penceramah kalau sudah menjelek-jelekan pemerintah, jangan pernah percaya. Nggak ada Islam yang mengajarkan seperti itu. Ini pemerintah jelek, pemerintah ini pemerintah. Nah, kamu jangan hanya melihat pemerintah jelek dong. Lihat dulu rakyatnya. Rakyatnya bagaimana? Ya sudah, itulah pemerintah kita. Kama tadin tudan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, termasuk ketidakadilan, termasuk tidak adil kalau seandainya masyarakat seperti di zaman beliau bercerita kemudian dipimpin orang seperti Abu Bakar. Nggak mungkin. Masyarakat seperti kita ini mau dipimpin oleh Abu Bakar? Ya nggak mungkin, mubazir. Pantasnya dipimpin sama DPR yang Masya Allah itu. Yang ngamplang duit. Kenapa rakyatnya sendiri begitu? Marwan Ibn al-Hakam dikritik. Kenapa Anda tidak bisa memimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq memimpin? Apa jawab dia? Saya siap menjadi pemimpin seperti Abu Bakar, tapi tolong kalian jadi seperti masyarakatnya Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, kenapa di zaman Anda banyak pemberontakan ya Amirul Mukminin? Sementara di zaman Abu Bakar diam, adem, di zaman Umar tidak ada apa-apa. Kenapa di zaman Anda? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Karena di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu pemimpinnya Abu Bakar, pemimpinnya Umar, rakyatnya saya dan orang-orang seperti saya. Makanya aman negerinya. Giliran saya yang memimpin, rakyat saya, kalian ini mental pemberontak. Mental-mental seperti kalian ini. Jadi jangan hanya mengatakan ini pemerintah, masyarakat. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah kami berikan kekuasaan penguasa yang zalim kepada masyarakat yang zalim, sama.
memang masyarakat kita nggak zalim apa? Lihat itu MBG. Kenapa sering keracunan? Kesalahan pemerintah? Nggak ada hubungannya dengan presiden. Sampai menghujat presiden hanya karena MBG keracunan. Apa hubungannya? Bukan Prabowo yang masak. Semoga Allah melindungi beliau, memberkahi, memanjangkan umur beliau. Bukan Prabowo yang masak, bukan Pak Prabowo yang masak. Bukan Pak Gibran yang masak. Kenapa mereka yang dihujat? Otaknya mana? Yang korupsi siapa? Yang korupsi pemerintah apa masyarakat? Masyarakat ya, pemerintah komplit, kompleks sudah semuanya. Hah? Gimana coba? Pak, langsung hubungin ketuanya, Pak, sayur dari saya ya. Telur dari saya ya. Mau telur busuk, mau telur apa, pokoknya ambil. Mau apa sekarang? Jadi rakyat seperti itu kemudian yang disalahkan pemerintah, satu semuanya udah nggak usah. Maka lihat barakallahu fikum, siapapun penceramah, pendakwah, kalau sudah menjelek-jelekan pemerintah di hadapan umum, kalau sudah menjatuhkan wibawa pemerintah, hati-hati. Nggak benar orang itu. Lihat sekarang orang-orang yang kemarin demo, teriak-teriak, sampai ngatain macam-macam presiden ini dan lain sebagainya. Giliran di penjara, diciduk sama polisi, ada yang datang itu, yang bayarin mereka? Ada yang datang yang provokasi mereka untuk demo, yang datang membela mereka sebagai pengacara? Nggak ada. Dibiarkan mereka di penjara seorang diri, ditahan, kasihan nggak orang tuanya? Orang tuanya taunya anaknya kuliah di Jakarta, sekolah di Jakarta, nggak taunya lihat di YouTube, di televisi anaknya teriak presiden ini, tangkap, nangis nggak orang tuanya? Maka jangan pernah percaya siapapun, nggak ada pemerintahan yang murni di dunia ini. Kalau mau ingin pemerintahan yang murni di zaman Abu Bakar, di zaman Rasulullah itu baru. Tapi masyarakatnya siapa dulu? Nah, lihat si raja ini, apa anak muda ini, nggak mengajak masyarakat memberontak, dia hanya seorang diri dia berjuang. Juga dalam hadis ini ya ikhwan barakallahu fikum, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah isbat karamatul awliya. Menunjukkan adanya karamatul awliya. Kalau pada nabi namanya mukjizat, kalau pada selain nabi dinamakan karamatul awliya. Karamah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang tertentu. Bedanya kalau sihir itu direncanakan, dipelajari. Kalau karamah itu terjadi secara tiba-tiba. Terjadi secara tiba-tiba, itu namanya karamah. Juga dalam hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, menunjukkan keajaiban doa yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah antum meremehkan doa. Makanya saya kalau tiap buletin saya itu mesti saya masukkan doa. Di situ juga ada doa, itu doa pembuka rezeki. Jangan pernah tinggalkan pada sebuah untuk ambil itu buletin, insyaallah Pak. Kenapa yang paling sering kenapa yang nulis buletin itu pengajian ibu-ibu. Nggak di Tegal, nggak di Pekalongan, sering. Kalau saya sudah baca doa, Ustadz tolong doanya Ustadz ditulis. Aduh capek. Mesti kalau udah baca doa minta, tolong Ustadz ditulis doanya. Nanti begitu ditulis, Ustadz, ini ibu-ibu nggak bisa baca bahasa Arab. Terus, ya ditulis bahasa Arab sama bahasa Indonesia, terus terjemah. Boleh juga. Akhirnya saya tulis, daripada tiap taklim nulis, akhirnya tak jadikan buletin. Anak-anak didik saya nge-MA, tolong kalian bikin buletin. Nah, alhamdulillah, bisa membantu. Jadi udah nggak diminta-mintain lagi. Kenapa? Memang doa ya ikhwan. Pembuka rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap selesai salat subuh baca, sebelum Anda pergi kerja, sebelum Anda mulai buka toko, sebelum Anda mulai nge-grab, sebelum Anda mulai buka aktivitas Anda, buka terlebih dahulu setelah selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa artinya? Maknanya apa? Ya Allah, semoga hari ini rezeki saya lancar, rezeki saya luas, rezeki saya lebih baik dari yang kemarin. Naam, amalan saya diterima semuanya. Wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Naam. Itu barakallahu fikum ya akhwan, keajaiban doa. Maka jangan pernah meremehkan. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam selamat dari perut ikan karena apa? Karena doa.
Selamat dari pinggir pantai karena apa? Tawakal. Di dalam perut ikan, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Doanya dalam perut ikan. Ini namanya doaul karb. Doanya orang yang sedang kesulitan, kesusahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah kabulkan doanya, Allah giring itu ikan sampai memuntahkan Nabi Yunus ke pantai. Pantai dia udah nggak doa. Tapi kan bukan jaminan selamat. Bagaimana mau selamat di pinggir pantai cuman pasir sama air laut? Apa mau makan pasir minum air laut? Sama aja. Dia pun tidur tawakal kepada Allah karena dia yakin hanya dua yang datang. Kalau nggak ajal apa? Rezeki itu dimanapun itu. Di mana saja antum berada, pokoknya dua itu yang datang itu. Selama ajalmu belum ada, belum datang, mesti rezekimu datang. Sudah pasrah. Apapun yang terjadi, terjadi. Tiba-tiba tertidur, bangun-bangun, ada semangka. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Bangun sudah ada semangka. Ada buahnya, kuning lagi, merah lagi. Yang mengandung makanan dan minuman. Semangka ada dagingnya, kurang lebih kayak kelapa, kenyang dan hilang dahaganya. Makan. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Setelah dia mulai kuat, kembali ke negerinya Nainawa di Irak, semua rakyatnya sudah beriman, bahkan kata Allah, kami utus dia kepada mi'ati alfin, 100.000, atau bahkan lebih, rakyatnya beriman. Negeri Papa Nabi yang negerinya beriman, semua rakyatnya Nabi Yunus. Beriman semua. Subhanallah. Nah, itu salah satu bukti keajaiban doa. Maka jangan pernah mengabaikan doa. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Itulah manusia, masya Allah, di saat ada korban, ada gempa seperti itu, memanfaatkan orang indigo untuk apa namanya, mencari korban. Nah, makanya kenapa di Indonesia ini kalau orang-orang yang dukun-dukun itu selalu dibilang paranormal, karena yang datang para abnormal. Orang indigo, la ilaha illallah. Itu kan tidak menghargai profesor. Profesor nggak diajak loh. Kok malah indigo? Apa mampunya dia? Pakai dong anjing pelacak. Karena ada anjing pelacak. Cuman itulah di kita ini, apa ya, di Indonesia ini yang namanya khurafat, takhayul itu luar biasa. Susah banget orang lepas dari itu semua. Apa yang bisa didapatkan itu? Taruhlah misalnya dia dapat dengan adanya orang indigo, dia dapat korban, dia dapat ini. Ya kebetulan. Yang namanya segala sesuatu di dunia ini kan kadang-kadang juga kebetulan. Kebetulan kita ketemu teman, tanpa kita menduga ketemu. Lalu apa kemudian semua dengan indigo itu bakal didapatkan semua? Khurafat, takhayul, keyakinan-keyakinan yang Masya Allah. Itulah masyarakat kita ini, banyak yang seperti itu ya. Feodalisme luar biasa. Jelas barakallahu fikum, kalau ada bantuan-bantuan makhluk halus, jin di situ jelas syirik. Nah, Assalamualaikum Ustaz, saya mau Taib. Saya mau bertanya bagaimana caranya saya bersabar menghadapi orang tua saya yang terus memaksa cepat menikah. Sampai-sampai saya dipaksa dibawa ke dukun. Sudah banyak yang melamar ke rumah. Tapi saya menolak. Karena yang melamar kurang baik agamanya. Dan
Taib. Kurang baik agamanya dan amalannya. Taib. Apa yang bisa saya lakukan agar Allah Subhanahu wa taala taib. Agar Allah Subhanahu wa taala, ini masalahnya di sini agak gelap sini. Tulisannya kecil. Perkenankan saya dengan taib. Laki-laki yang saleh dan bertanggung jawab. Banyak di depan saya ini laki-laki yang saleh dan bertanggung jawab. Hah? Siapa yang masih jomblo ngacung? Ini umur 23 tahun. Hah? Oh, udah insya Allah banyak yang siap. Ya. Umur 23, 25 tulisannya ini. Kalau enggak 22, 25 enggak apa-apa. 25 masih muda. Hah? Ada ini di depan saya ini banyak yang jomblo kok. Alhamdulillah. Hah? Udah yang jomblo dulu, nggak usah yang ini udah keluarga, semangat-semangat kalau udah bicara. Yang jomblo dulu. Jadi barakallahu fikum, yang namanya pernikahan, ya, orang tua, dia punya hak untuk mencarikan jodoh anaknya yang terbaik. Itu juga salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dan bentuk orang tua yang tanggung jawab untuk kebaikan anaknya. Kemudian sang anak juga punya hak untuk memilih. Ya. Perempuan punya hak memilih apa tidak ya, ikhwan? Apa hanya laki-laki aja yang punya hak memilih? Hah? Perempuan punya hak memilih enggak? Punyalah. Dia juga punya hak untuk memilih dan menentukan. Nah, makanya orang tua juga tidak boleh memaksa anaknya. Nah, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla jodoh laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh, yang amanah, yang agamanya bagus dan akhlaknya bagus. Kamu lihat agama dan akhlak. Kamu lihat agama dan akhlak. Ya, kamu menikah dengan laki-laki yang punya agama dan punya akhlak. Pada saat kamu cinta, kepada saat laki-laki itu cinta kepada istrinya, akan memuliakannya. Pada saat tidak mencintai istrinya, tidak akan menghinakannya. Itu laki-laki yang punya akhlak baik. Pada saat dia cinta kepada istrinya, dia akan memuliakannya. Istrinya mahkotanya. Pada saat dia tidak cinta kepada istrinya, dia tidak akan menghinakan. Dia tidak akan mempermalukan istrinya di luar. Dia tidak akan menyebarkan aib istrinya. Itu kelebihan punya suami atau punya laki-laki yang akhlaknya baik. Ya, karena belum tentu orang agamanya baik, akhlak atau kelakuannya baik. Ada orang yang agamanya baik, sampai dahinya hitam, rajin sholat malam. Tapi kadang-kadang akhlaknya kurang baik. Sehingga ketika dia berribut dengan istrinya, semua aib istrinya dibongkar di luar. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu, sudah biarin aja. Ada orang nanya bagaimana istri kamu, alhamdulillah baik semuanya. Nggak boleh seperti itu, nutupin. Jadi barakallahu fikum, itu yang pertama. Kamu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Azza wa Jalla memudahkan jodoh Anda. Kemudian barakallahu fikum, bisa juga mungkin minta tolong kepada ikhwan-ikhwan kita yang biasa biro jodoh. Ada biro jodoh di sini. Antum ada yang biasa jodoh-jodohin orang itu. Kalau saya nggak pengalaman kayak gitu saya. Saya nggak hobi saya jodohin orang. Saya nggak hobi saya jodohin orang. Tapi ada orang jodohin orang hobi dan biasanya dia jodohkan itu cocok. Begitu dia jodohkan, alhamdulillah connect orangnya. Jadi kalau ada yang seperti itu silakan. Nah, apalagi umur 25 tahun, tinggal masukkan biodatanya, pribadinya, semuanya nanti insya Allah ada jodoh itu. Yang jelas jangan putus asa. Jodoh itu termasuk rezeki. Dan rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat bakal ketemu jodoh kamu. Suatu saat bakal ketemu. Yang penting jangan pernah keras pada orang tua. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata keras, kasar pada orang tua. Jangan. Tetap lembut kepada mereka. Saya belum menemukan jodoh saya, Pak. Daripada nanti ribut ke depannya.
mending sabar aja dulu. Dilembut kepada orang tua dan Allah Azza wa Jalla akan mengiring jodohmu yang terbaik. Juga yang terakhir, barakallahu fikum, tidak lupa perbaiki diri kita. Karena jodoh kita itu akan datang sesuai dengan jodoh kita itu akan datang sesuai dengan kita juga. Kalau kita orangnya cemburuan, suka curigaan ke HP istri, ya istri kita juga begitu itu nanti. Ya, makanya saya sampai sekarang nggak peduli. Password HP istri saya nggak tahu apa sekarang. Sama juga, saya tahu ajar ini password saya Z. Jadi buka aja itu HP. Lu buka itu, mau lihat nomor PIN, nomor apa, buka. Nggak ada urusan. Kenapa? Oh, jodoh itu sesuai dengan kita. Sesuai dengan karakter kita. Ya. Maka barakallahu fikum, laki-laki yang baik Allah jodohkan dengan laki-laki yang baik. Perempuan yang baik Allah jodohkan dengan perempuan yang baik. Kalau ternyata salah satunya nggak baik, mesti bakal pisah di tengah jalan itu. Al-khabithatu lil-khabithina wa thayyibatu lit-thayyibin. Mesti akan pisah di tengah jalan itu. Kalau salah satunya baik, yang satunya nggak baik. Jadi barakallahu fikum, tidak lupa perbaiki akhlak kita dulu supaya dapat jodoh yang baik. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Barangkali ada yang nanya. Ada lagi? Apa nggak ada? Taib, kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi negeri kita dari berbagai macam musibah dan bala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Padang, di Sumatera Barat, di Aceh, dan di berbagai macam belahan dunia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rezeki yang berkah kepada kita dan keluarga kita semua, memberi kesehatan, menjauhkan kita dari penyakit, dari musibah dan bala, dan memanjangkan umur kita di dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah.